Kalau saya dan Mas Seta ya, tentunya dengan Mas Seta itu persis dan asik dengan mata kepala melihat yang namanya isi tensi itu. Dia tuh kayak angin itu, bukan angin, fush, gitu. Itu sedih ekornya ya, yang dia tuh hewan itu masih tidur tuh kaget. Siapa yang datang? Siapa yang mengganggu majikan saya gitu? Sebenarnya itu. Malam ini malam yang sangat mistik ya, mistik sekali. Kenapa dikatakan mistik? Kenapa dikatakan mistik? Karena kami tadi habis itu meditasi. Bagi anda yang orang spiritual pasti tahu yang namanya meditasi. Meditasi adalah menenangkan diri atau menang ya. Kami di sebuah tempat ya di perkampungan, yaitu kalau di kampung-kampung sampean itu pasti ada yang namanya rawa. Nah, di situ tadi kami habis melakukan itu melakukan meditasi bertiga ya. Kami ya tentunya Mas Dwi Pangga ya. Yang ini Mas Eko atau Ustadz ya, yang Ustadz di kampung kita ya. Dan itu Ustadz Seta ya. Ya dari Pondok Al Iman ya. Mungkin Anda tahu yang namanya rawa. Rawa itu kalau di tempat kalian itu rata-rata pasti ada makhluk gaibnya. Contoh makhluk gaib yang tinggal di rawa itu contohnya apa saja? Yang tentunya tidak asing lagi, yang pertama pasti naga atau ya jenis ular lah, siluman kalau bahasa gaibnya. Tadi kami habis meditasi, ternyata kami minta izin ya di situ untuk maksudnya untuk menang mau mengelola badan gitu ya. Nggak taunya di sananya itu tidak terima atau kaget, ibarat bahasa kitanya itu terkejut. Siapa ini yang datang katanya, siapa ini yang datang katanya di dunia gaibnya gitu. Nggak taunya kalau diisi tensi tapi nggak terekam kamera sih ya. Kalau terekam kamera udah tak bikin nanti di video TikTok yang Anda bisa lihat ya. Itu sejenis angin yang sangat kuat, itu bukan ada angin, ini saya nggak mengada-ngada ya. Angin yang sangat kuat. Kami berdua tadi untuk sinkron, untuk biar apa namanya sinkron, untuk biar suhunya senyap, kita dibantu dengan pewangi-wangian yang sangat harum. Mungkin pasti Anda tahu semua yang dinamakan dupa kan? Dupa itu untuk membantu kita memfokuskan diri, bisa untuk dikir, bisa untuk apa aja. Karena Allah karena di zaman nabi-nabi dulu suka dengan pewangian ya. Ini daerah ini sangat tidak kuat sekali ya saya. Nih daerahnya, dan rawanya di situ. Kita lihat pakai kamera belakang ya, kamera depan aja. Nah, di situ ada rawa ya. Di situ rawa yang sangat dulunya bisa dikatakan rawa misterius, rawa angker. Kenapa dikatakan angker? Karena di situ ada banyak yang namanya makhluk-makhluk gaib ya, makhluk-makhluk astral ya, makhluk astral yang menampakkan. Juga sebagian orang warga sini juga pernah ya menyediakan untuk sesajen ya. Itu nggak masalah sih, karena itu sama makhluk Allah itu kita harus baik, kita boleh sedekah dengan makhluk yang lain. Ini penting makhluk Allah yang baik, kita boleh, insya Allah boleh, untuk menjaga ketenangan agar tidak terjadi apa-apa di kampung ya. Jadi gitu. Ini bagi Anda nanti kalau yang belum nonton video ini ya, bisa ditonton di video saya di TikTok atau di mana itu. Saya di daerah ini yang nggak saya sebutkan ya daerahnya ya. Pokoknya nanti takut salah paham, nanti orang pada sini pada tahu semua. Kita tadi bertiga, cuma tadi nggak ada rencana untuk apa ya namanya, nggak ada rencana untuk bolang atau apa. Jadi nggak bawa perlengkapan lampu, jadi cuma apa adanya aja, jadi gelap kalau mau saya video ya. Bagi Anda inti utamanya, kalau untuk di tempat-tempat ya contohnya rawa itu ya, kita harus selalu hati-hati lah intinya. Karena kadang ngomong apa ya benar sih, saya belum pernah melihat gaib, saya belum pernah melihat wujud, emang ada benar gitu. Bisa dia isi tensi, contoh isi tensi, bisa suara, bisa kalau kita yang punya mata batin gitu kan, mata batin yang diberi Allah kelebihan mata ini bisa untuk melihat dunia lain gitu. Ini karena sambil ngevlog ya, karena
nggak ada ini juga standar ya. Oke, bagi anda semuanya terima kasih sudah bergabung 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya tetap masih penasaran dengan makhluk tadi. Dia itu sejenis yang saya lihat tadi itu naga, cuma dia waktu saya ke situ, maksud saya tuh tujuan saya ke sini, ke tempat dia itu yang pertama silaturahmi gitu, silaturahmi dengan tentunya Mas Eko ya, selaku sesepuh ustadz di kampung kita ini ya. Yang kedua, di situ emang ada sejenis pawangnya, yaitu bukan manusia ya, itu jin, itu orang tua pakai baju putih dan pakai lagi mandi di rawa tadi, ya toh? Di rawa tadi. Nggak taunya, ibarat kita tuh punya contoh, kita punya penjaga. Contohnya kalau di dunia kita itu anjing. Kalau majikannya, terus kalau majikan kita ada yang datangin atau mesti dia kukuk gitu kan. Yang tadi yang saya datengin itu sejenis makhluk halus ya, di daerah apa namanya, di rawa tersebut ya. Nggak taunya penjaganya itu tidak terima. Nah, apalah penjaganya itu tadi yang saya bilangin tadi, sejenis naga. Dan naga itu kalau saya dan Mas Seta ya, dengan Mas Seta itu persis dan asli dengan mata kepala melihat yang namanya isi tensi itu, dia tuh kayak angin itu, bukan angin fush gitu. Itu sejenis ekornya ya, yang dia tuh hewan itu masih tidur tuh kaget itu. Siapa yang datang, siapa yang mengganggu majikan saya gitu. Sebenarnya itu cuma Mas Eko tadi tak suruh berjalan ke dunia astral gitu. Dan dia kalau di dunia nyatanya dia nggak dengar apa-apa gitu. Dia cuma dengar sedikit aja. Dia fokus ke dunia astral tadi. Saya ngomong, Mas sampean masuk ke dunia astral tadi, temuin mbah tadi yang baru temuin, kita minta izin di sini untuk meditasi gitu. Nggak taunya apa sebaliknya, yang nggak terima itunya tadi namanya penjaganya lah, itu jenis siluman ya. Langsung kita bertiga cari tempat yang terang gitu. Seperti bertiga tadi, terus ya bukannya takut apa gimana ya, nggak takut sih, cuma namanya kita ngelihat makhluk halus yang sampean aja sendiri kalau ngeliat tiba-tiba dar gitu di depannya pasti kaget gitu loh. Ya sama aja, sehebat apapun orang, tapi kalau dikagetin pasti dia kaget gitu loh. Pasti kaget. Jadi niat kami tadi tuh mau olah badan ya, jadi meditasi, diam gitu, memikirkan hal yang tenang, yang rileks gitu kan, pakai wangi-wangian dupa gitu kan, untuk menenangkan diri gitu kan. Kalau kita di tempat yang keramai, kita tidak akan fokus, jadi kita cari tempat yang sepi gitu. Dan malam ini ternyata saya cari tempatnya gitu loh, dan tempatnya sunyi dan sunyi senyap, cuma ya itu nggak taunya sangat mistis sekali gitu loh, sangat sakral sekali. Terus aku ngomong sama dia, sempat saya tadi itu interaksi kerasukan di badan nggak kerekam aja ya. Suatu saat nanti kalau saya live lagi, insya Allah saya akan melakukan sejenis mediatoran. Kalau mediatoran banyak di konten-konten saya itu ada sih 1 atau 2 orang itu yang di mediatorkan gitu. Jadi kami akan mencari insya Allah tempat-tempat yang agak mengganjal, karena saya ini orangnya sangat mudah penasaran. Apa benar sih gitu. Dan saya saksikan sendiri, ternyata ya benar. Kadang ada yang nggak percaya bahwa dunia gaib itu memang ada. Oke, di utamanya bagi anda yang punya lokasi rawa yang nantinya akan dijadikan tempat tinggal kan, kita nggak tahu tadi dulunya tuh apa, itu kan jarang orang yang tahu. Makanya kadang ada tempat tinggal yang orangnya nggak betah, udah dibangun bagus-bagus, rumahnya udah mewah-mewah, ternyata 1 tahun 2 tahun nggak betah. Karena apa? Kadang ada yang terusik dengan yang nggak pernah kita lihat gitu.